Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPS bersama saya, Ibu Nuraini. Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS dengan KD 3.1. Mengidentifikasi karakteristik dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Apa itu ASEAN? ASEAN, Association of Southeast Asian Nations atau Perbara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak, geografis, dan kemiripan budaya. Kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia pendiri ASEAN. Pada tanggal 8 Agustus 1967, ASEAN berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok. Saat itu, tokoh-tokoh dari 5 negara yang terlibat dalam diskusi menjadi pencetus dan pendiri organisasi ini. Nah, anak-anak, di situ terdapat tulisan merah. Mengapa? Artinya apa? Itu adalah hal-hal yang penting yang perlu kalian ingat, ya. Jadi, kalau misalkan ada soal, atas dasar apa ASEAN didirikan, maka jawabannya adalah atas dasar persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Kemudian, jika ada pertanyaan, kapan ASEAN berdiri? Maka jawabannya adalah 8 Agustus 1967. Sampai sini paham? Oke. Pelopor berdirinya ASEAN. 1. Adam Malik, Menteri Luar Negeri dari Indonesia. 2. Tun Abdul Razak, Menteri Luar Negeri dari Malaysia. 3. Tanat Koman, Menteri Luar Negeri dari Thailand. 4. S. Rajaratnam, Menteri Luar Negeri dari Singapura. 5. Narciso Ramos, Menteri Luar Negeri dari Filipina. Anak-anak, yang perlu kalian ketahui bahwa terdapat 10 anggota ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Nah, sekarang kalian bisa melihat logo dari organisasi ASEAN, ya, di mana terdapat warna merah, warna biru, warna kuning, dan warna putih. Untuk maknanya nanti kalian bisa baca sendiri, oke? Selain warna, bentuk logo ASEAN juga memiliki makna, ya. Lingkaran. Terdapat 2 lingkaran pada lambang ASEAN, yakni berwarna biru dan putih.
Bentuk tersebut mewakili persatuan antar negara-negara anggota organisasi ASEAN. Kemudian bentuk padi. 10 tangkai padi dalam lambang ASEAN melambangkan 10 anggota organisasi ASEAN, ya. Nah, di sini terdapat pemaparan tentang profil negara anggota ASEAN, ya. Nanti kalian bisa membacanya dari ibu kota, kemudian bentuk pemerintahannya, kepala negaranya, bahasa nasional, lagu kebangsaan, mata uang, agama, penduduk, dan seterusnya, ya. Yang pertama ini ada Indonesia. Indonesia adalah negara kita yang mana beribu kotakan di Jakarta. Bentuk pemerintahannya adalah republik dengan kepala negara seorang presiden. Bahasa nasional adalah bahasa Indonesia. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mata uangnya adalah rupiah. Dan untuk selanjutnya, kalian bisa membacanya sendiri, ya. Kemudian, yang kedua, negara Malaysia. Ibu kota di Kuala Lumpur. Untuk bentuk pemerintahan serta agama maupun mata uang, kalian bisa membacanya sendiri, oke? Yang ketiga, negara Singapura. Ibu kota Singapura. Yang keempat, ada negara Thailand. Ibu kota Bangkok. Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa Thailand adalah satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa, ya. Ingat, Thailand adalah negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Selain itu, Thailand juga dijuluki sebagai lumbung padi Asia. Kemudian, yang kelima, negara Filipina. Ibu kota Manila. Yang keenam, ada negara Brunei Darussalam. Ibu kota Bandar Seri Begawan. Nah, negara ini adalah negara yang kaya akan hasil minyak bumi dan gas alam. Lanjut, yang ketujuh ada negara Myanmar. Ibu kota Naypyidaw. Ya. Negara Myanmar, ya, mempunyai julukan yaitu negara 1000 pagoda. Kedelapan, ada negara Kamboja. Ibu kota Phnom Penh. Yang kesembilan, ada negara Laos. Ibu kota Vientiane. Nah, Laos adalah satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak memiliki laut. Mengapa? Karena di sekeliling negara Laos hanya terdapat daratan.
Dan yang terakhir adalah negara Vietnam. Ibu kota Hanoi. Ingat ya, ibu kotanya adalah Hanoi, bukan Honai. Kalau Honai itu adalah rumah adat Papua, ya. Jadi bisa diulang, ibu kota Vietnam adalah Hanoi. Nah, anak-anak, ya, seperti biasa, setelah materi akan ada tugas. Nah, di sini ada 10 soal yang perlu kalian kerjakan. Kemudian nanti jawaban dikirim melalui via WhatsApp dalam bentuk foto, paling telat ditunggu sampai pukul 20.00 atau pukul 8 malam. Anak-anak, demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Tapi sebelumnya Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan, ya. Nanti yang bisa langsung menjawab ya. Apa nama lain dari ASEAN? Ada yang tahu? Silahkan jawab ya. Kemudian yang kedua, pada tanggal berapa ASEAN berdiri? Oke. Yang ketiga, apa bahasa nasional dari negara Myanmar? Oke. Lanjut. Siapa Menteri Luar Negeri yang menandatangani Deklarasi Bangkok dari negara Singapura? Oke, sudah cukup itu aja. Nah, anak-anak, tolong ya, profil dari anggota-anggota ASEAN tersebut harus dipahami. Mulai dari bentuk benderanya, bagaimana, ibu kotanya, agamanya apa, kemudian bahasa nasionalnya apa, mata uangnya apa, itu kalian harus paham ya. Kenapa? Karena profil itu biasanya nanti akan keluar di soal-soal ujian, ya. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada anak-anakku, ya, yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan belajar hari ini, ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semuanya. Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.